tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Banjir Darah di Lamajang. Dalam seri ke-421 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Nambi, Neni sebagai Nyai Patih Nambi, Rio Sempana sebagai Jana Rupaka, Arya sebagai Prana Raja, Surya Tanjung sebagai Mahisa Pawagal, Iin sebagai Emban, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Setelah sampai di Istana Lamajang, Patih Nambi dan keluarganya kemudian diantar Mahisa Pawagal naik ke ruangan pendopo. Beberapa orang abdi menyambut Patih Nambi dengan penuh rasa hormat. Mereka lalu mengantar Patih Nambi ke ruangan bilik Prana Raja Adipati Lamajang. Ayahanda, hamba pulang Ayahanda. Hamba mendengar berita Ayahanda sakit. Sekarang hamba pulang Ayahanda. Nambi, kaukah itu Nambi? Benar Ayahanda. Hamba Nambi. Dan ini istri hamba,
Hamba mengaturkan sembah bakti di hadapan Ayahanda Pranaraja. Mana cucuku, Janarupaka? Mana Janarupaka? Ini hamba, Janarupaka, kek. Hamba juga mengaturkan sembah bakti. Bagus, bagus. Aku senang kalian pulang. Aku senang masih diberi kesempatan bertemu dengan anakku dan cucuku. Ayahanda, sebenarnya apa yang Ayahanda rasakan? Sakit apakah Ayahanda? Aku sudah terlalu tua, Nambi. Orang tua gampang sakit. Karena orang tua tubuhnya sudah lemah. Kalau begitu, Ayahanda harus beristirahat dengan baik. Nambi, Ya Ayahanda. coba kemari anakku. Duduklah di sini. Aku ingin bicara empat mata denganmu. Kalau begitu, biarlah kami keluar, Ayahanda. Ayo, Janarupaka. Baik, Bu. Biarlah kami menunggu di luar, Ayahanda. Nyai Patih Nambi dan Janarupaka melangkah keluar. Sekarang di ruangan bilik tinggal ada Nambi dan ayahnya. Adipati Lamajang yang juga bernama Empu Sina itu batuk-batuk sebentar sebelum mencoba untuk duduk. Sakitnya kelihatan memang sudah cukup parah. Nambi merasa iba melihat keadaan orang tuanya. Bagaimana keadaanmu dan suasanamu selama kau menjabat pati Amangkubumi di Istana Majapahit, anakku? Hamba baik-baik saja menjalankan tugas hamba di Istana Majapahit. Ya, sekalipun pada saat-saat sekarang ini, banyak sekali ketegangan yang hamba hadapi. Istana Majapahit pada saat sekarang ini sedang tidak tenang, Ayahanda. Banyak sekali orang-orang licik yang mempunyai rencana jahat. Bersembunyi di balik topeng keprajuritannya. Iya, itulah pemerintahan. Orang-orang seperti itu memang selalu ada. Tetapi kalau kita melihat, sebaiknya kita tidak perlu ikut campur atau bahkan berpihak pada orang-orang seperti itu, anakku. Apalagi kau sebagai patih. Sebaiknya kau jangan terlalu memusingkan hal-hal seperti itu. Tetapi jalankan saja tugasmu. Tunjukkan pengabdianmu yang penuh pada rajamu, anakku. Hamba, Ayahanda. Dan jika kau menghadapi masalah berat, hendaknya dapat kau selesaikan dengan bijaksana. Utamakanlah kesabaran dan ketenangan. Dengan begitu, apapun yang sedang kau hadapi akan dapat kau selesaikan dengan mudah. Tetapi jika kau hanya mengandalkan hawa nafsu dan kesombongan, hal itu justru akan menjerumuskanmu ke dalam masalah yang lebih rumit. Iya, Ayahanda. Oleh karena itu, lebih baik sekarang jalankan saja tugas-tugasmu dengan baik. Jangan mudah terpengaruh oleh omongan-omongan yang tidak benar. Mengabdilah secara jujur, sesuai apa yang menjadi tugasmu sebagai patih. Iya, Ayahanda. Selama ini pun hamba telah berusaha mengabdi sepenuhnya dan juga sejujur-jujurnya pada Gusti Prabu Jayanegara. Bagus, anakku. Itu artinya kau menjalankan tugasmu dengan baik. Ayah senang mendengar kejujuranmu dalam menjalankan tugas. Ya, memang
mengemban tugas, baik itu sebagai seorang pati atau sebagai prajurit bawahan, cukup berat anakku. Berat karena menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Tetapi itulah pengabdian. Namun, jika kita menjalankan tugas itu tidak dengan keikhlasan dan tidak dengan kejujuran, itu bukan sebuah pengabdian anakku. Karena mengabdi bukan diukur dari banyaknya tugas yang dijalankan, melainkan dengan keikhlasan dan juga kejujuran. Ya, bagaimana mungkin pekerjaan akan baik jika yang mengerjakan tidak ikhlas dan juga tidak jujur? Iya, Ayahanda. Lalu, bagaimana dengan rekan-rekanmu di istana? Seperti Ramapati. Kakang Ramapati pun dalam keadaan baik-baik, Ayahanda. Beberapa saat yang lalu hamba sempat mempunyai dugaan yang buruk pada Kakang Ramapati karena tindakan-tindakannya. Tetapi setelah hamba sadari, ternyata Kakang Ramapati tidak seburuk dugaan hamba, Ayahanda. Satu lagi, hal-hal seperti ini pun harus kau sadari. Iya, Ayahanda. Kita memang jangan mudah menilai seseorang. Artinya, jangan menilai orang lain hanya dari kulitnya saja atau dari luarnya saja. Ya. Terkadang kita sering melihat orang yang sikapnya kasar dan cara bicaranya uragan. Padahal orang itu belum tentu mempunyai hati saja. Tetapi terkadang kita juga melihat orang sopan dan baik, padahal mempunyai rencana busuk. Iya, Ayahanda. Maka dari itu anakku, sebaiknya banyaklah mengadakan pendekatan pada sahabat-sahabat kita. Pendekatan bukan dalam arti bersahabat penuh, tetapi cobalah saling menyelami jiwa masing-masing. Dengan begitu, tidak mudah mempunyai penilaian yang buruk. Iya, Ayahanda. Hamba pun baru menyadarinya. Ya, tetapi biar bagaimanapun juga, kau harus tetap berhati-hati dan waspada menghadapi lingkungan. Sambil terbatuk dan terkadang menahan nafasnya, Pranaraja terus memberikan wejangan rupa-rupa, terutama tentang kebaikan pada Nambi, anak laki-lakinya. Sementara itu di serambi luar, Nyai Patih Nambi pun tengah berbicara dengan seorang emban tua yang selama ini merawat Pranaraja. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Panas Gusti Adipati, terkadang naik dan terkadang turun. Tetapi selama hamba merawatnya, baru kali inilah yang paling parah. Lalu apakah tabib yang biasa merawat ayahanda tidak bisa mengobatinya? Entahlah, Bibi juga tidak tahu. Tetapi yang jelas, tabib yang biasa merawat Gusti Adipati sering datang juga. Tapi kenapa sekarang dia tidak ada di sini, Bibi Emban? Seharusnya tabib itu jangan terlalu jauh dari ruangan bilik ayahanda. Dengan begitu,
Sewaktu-waktu ayahanda memerlukannya, beliau tidak usah repot-repot mencarinya. Mungkin tabib itu pun tidak mampu barangkali, Gusti. Aku begitu mengkhawatirkan kesehatannya, Bi. Sakit ayahanda kelihatannya semakin tambah parah saja. Gusti Nyai Pati, itu Gusti Pati datang. Bimban, sebaiknya tinggalkan kami di sini berdua. Kau pergilah sebentar. Baik, Gusti Nyai Pati. Mban tua yang biasa merawat Prana Raja atau Empu Sina itu pun segera melangkah pergi. Nambi kemudian menghampiri istrinya dan duduk tak jauh dari hadapannya. Wajah Nambi kelihatan sedih. Ia pun sangat mengkhawatirkan sekali kesehatan ayahnya. Bagaimana Kakang Nambi? Kelihatannya keadaan ayah semakin mengkhawatirkan. Beliau sekarang sudah berbaring, tapi panasnya kelihatan naik. Kalau begitu, panggil saja tabib yang biasa merawat ayahanda. Barangkali ia dapat menyembuhkannya. Paling tidak dapat menurunkan hawa panas tubuhnya, Kakang. Iya, ayahanda memang harus sembuh. Kalau begitu, akan kusuruh prajurit memanggil tabib itu. Patih Nambi segera bergegas keluar menemui salah seorang prajurit. Setelah memberikan perintah untuk memanggil tabib, Patih Nambi segera kembali masuk ke ruangan bilik depan menemui istrinya. Tak berapa lama kemudian, prajurit yang diperintahkan Patih Nambi pun sudah kembali sambil membawa tabib. Ampun Gusti Pati, maafkan hamba. Hamba tadi tidak berada di sini. Sudahlah, tidak apa-apa. Ayo, silakan masuk. Iya, Gusti Pati. Apakah kau tabib yang biasa merawat ayahandaku? Benar, Gusti. Nah, sekarang ceritakanlah. Penyakit apa yang sebenarnya dihadapi oleh ayahandaku? Gusti, penyakitnya belum hamba ketahui. Tetapi hamba terus berusaha mencari tahu penyakit apa sebenarnya yang sedang dihadapi Gusti Adipati. Baru kali ini hamba menemukan penyakit yang agak sulit. Artinya yang sukar hamba ketahui apa sebabnya. Panasnya terkadang naik, tetapi terkadang turun. Berkali-kali hamba meramu obat-obatan yang sesuai dengan keadaan penyakit Gusti Adipati. Seperti meramu obat penurun panas. Tetapi hasilnya tetap saja tidak berubah. Ya sudah. Lalu sekarang bagaimana? Apakah kau sanggup mengobatinya? Hamba masih terus berusaha mengobatinya, Gusti. Dan meramu obat yang tepat untuk Gusti Adipati. Sampai sekarang pun hamba telah mempersiapkan beberapa ramuan. Tapi itu pun belum bisa dibawa sekarang, Gusti Pati. Sudah. Cukup. Jangan banyak bicara lagi soal ramuan. Yang aku tanyakan, kau sanggup tidak mengobati ayahku? Itu saja. Jawab sekarang. Apakah kau sanggup atau tidak? Ampun, Gusti Pati. Hamba tidak sanggup, Gusti. Soalnya penyakitnya agak lain dan sukar sekali dicari penyebabnya. Dari tadi saja kau bicara kalau memang tidak sanggup mengobatinya. Tidak perlu bicara ngalor ngidul seperti itu. Ya sudah, sekarang keluar. Sekali lagi, maafkan hamba, Gusti Pati. Hamba permisi. Dengan wajah yang pucat dan sedikit ketakutan, Empu Sengsong, tabib tua itu pun segera meninggalkan ruangan itu. Kembali wajah Nambi gelisah. Sementara istrinya atau Nyai Patih Nambi hanya bisa menatap wajah suaminya dengan perasaan sedih.
Apalagi akal kita untuk berusaha menyembuhkan penyakit ayahanda. Aku bingung sekali, Nyai. Sebaiknya tenangkan dulu pikiran Kakang. Tapi baik Kakang istirahat dulu. Bukankah sejak kita sampai di sini, belum istirahat sedikit pun? Aku tidak bisa istirahat jika melihat keadaan ayahanda seperti ini, Nyai. Bagaimana kita bisa tenang? Sementara orang yang kita cintai sedang bertarung dengan nasibnya, Nyai. Habis kita harus bagaimana, Kakang? Kita bukan seorang tabib. Kalau Kakang tidak istirahat, kesehatan Kakang pasti akan ikut terganggu. Dan ini bukan menambah ketenangan bagi ayahanda. Sudahlah, Nyai. Aku bisa menjaga kesehatanku. Sebaiknya untuk sementara ini kau tidak perlu memikirkan aku. Aku sekarang sedang berpikir bagaimana cara untuk menyembuhkan penyakit ayahanda. Nyai Patih Nambi pun diam beberapa saat. Kemudian perlahan Patih Nambi duduk. Matanya dipejamkan. Dia seakan-akan tengah menggali akal untuk menolong bagaimana menyembuhkan penyakit ayahnya. Setelah beberapa saat memejamkan matanya, tiba-tiba mendadak Patih Nambi berdiri kembali. Dia seakan-akan menemukan sebuah cara untuk mengobati ayahnya. Aku baru ingat, Nyai. Bagaimana Kakang Nambi? Iya, aku baru ingat dengan Ratanca. Aku kira dialah tabib yang cocok untuk menyembuhkan penyakit ayahanda. Aku sudah tahu bagaimana kemampuannya, Nyai. Tapi Kakang, bagaimana kita bisa membawa Ratanca kemari, sementara dia sekarang berada di Majapahit? Aku akan menyuruh beberapa orang prajurit untuk menjemputnya. Lalu, menurutmu sendiri bagaimana, Nyai? Ya, kalau memang dia bisa dibawa kemari, aku setuju saja. Tapi apakah Kakang Ramapati setuju seandainya Ratanca anak angkat dibawa ke Lamajang? Aku kira Kakang Ramapati setuju, Nyai. Kita hanya memerlukan sebentar. Apalagi kalau kita jelaskan bagaimana keadaan ayahanda yang sebenarnya. Kalau begitu, lebih baik Kakang buat saja sepujuk surat untuk Kakang Ramapati. Terangkan dengan sejelas-jelasnya bagaimana keadaan ayahanda. Ya, aku akan menulis surat, tapi bukan untuk Kakang Ramapati, melainkan untuk Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu yang memutuskan, aku kira akan lebih baik. Iya, aku rasa itu pun baik, Kakang. Nambi kemudian segera melangkah untuk mengambil beberapa lembar rontal. Tapi baru saja ia mengayunkan kakinya, muncullah Maisa Pawagal dari luar. Silakan masuk, Adi Pawagal. Wah, kebetulan sekali kau datang, Adi Pawagal. Ayo, masuk. Iya, Kakang. Mahisa Pawagal melangkah, kemudian duduk di atas tikar pandan yang berada di ruangan itu. Sementara Nambi yang tadi akan melangkah, duduk kembali untuk berbicara dengan Mahisa Pawagal. Malam ini, aku akan menyuruh beberapa orang prajurit pergi ke kota Raja Majapahit, Adi Pawagal. Untuk apa Kakang menyuruh para prajurit ke kota Raja Majapahit? Aku ingin minta tolong Ratanca datang kemari untuk mengobati ayahandaku. Penyakitnya kelihatan semakin parah saja. Kalau tidak segera diobati, aku khawatir akan terjadi apa-apa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup.
Tapi apakah Kakang sudah pikirkan bagaimana meminta pertolongan Ratanja? Sudah. Aku akan membuat sepucuk surat yang kutujukan pada Gusti Prabu. Ya, mudah-mudahan saja Gusti Prabu bermurah hati untuk mengizinkan Ratanja datang kemari. Tapi yang masih menjadi pikiranku, para prajuritku tidak ada yang bisa berkuda dengan cepat untuk datang ke kota Raja Majapahit. Masalah itu Kakang tidak perlu khawatir. Aku mempunyai 4 orang teman yang sanggup melaksanakan tugas itu dengan cepat. Oh, syukurlah. Wajah Nambi kelihatan semakin cerah. Ia seakan-akan menemukan beberapa titik harapan untuk kesembuhan ayahnya. Kembali Nambi berdiri untuk mengambil beberapa lembar rontal yang akan dipergunakan untuk menulis sepucuk surat yang ditujukan pada Gusti Prabu Jayanegara. Tak berapa lama kemudian ia sudah kembali sambil menggenggam beberapa lembar rontal. Kemudian langsung duduk di hadapan Maisa Pawagal dan istrinya. Sementara di luar malam masih mengambang di cakrawala, dan serangga malam masih terus bernyanyi mengisi kesunyian. Kakang Nambi, kalau begitu lebih baik aku kembali saja untuk menjemput 4 orang temanku. Lebih cepat memang lebih baik, Adipawagal. Ya, aku menunggu di sini sambil mempersiapkan surat untuk Gusti Prabu. Kalau begitu, aku permisi dulu Kakang Nambi. Mahisa Pawagal segera melangkah meninggalkan ruangan itu. Sepeninggal Mahisa Pawagal, Patih Nambi kemudian segera menulis surat di atas kertas rontal itu. Dan tak berapa lama kemudian, surat itu pun selesai. Mudah-mudahan saja Gusti Prabu memahami maksud kita, Nyai. Dan secepatnya Ratanja dapat segera diajak ke Lamajang. Kakang Nambi, tiba-tiba saja hatiku jadi tidak enak. Aku tidak mengerti apa sebabnya. Mungkin kau terlalu letih, Nyai. Kalau kau merasa capek, sebaiknya kau istirahat saja, Nyai. Biarlah aku di sini menunggu Adi Maisa Pawagal. Aku tidak merasa letih, Kakang. Aku hanya merasakan kenapa tiba-tiba hatiku jadi tidak enak. Apakah usaha kita untuk meminta izin Ratanja datang kemari akan gagal? Jangan terlalu berpikiran buruk, Nyai. Sebaiknya kita berdoa saja. Kalau rencana ini gagal, lantas kita akan berusaha bagaimana lagi. Aku benar-benar mengharapkan Ayahanda sembuh. Begitu juga aku, Kakang. Tapi bagaimana dengan perasaanku ini? Ya, mungkin ini hanya perasaanmu saja, Nyai. Sudahlah, lupakan saja itu. Jangan membuat perasaanmu menjadi tidak tenang. Iya, Kakang. Setelah beberapa saat Nambi dan istrinya Nyai Nambi menunggu kehadiran Mahesa Pawagal, tak lama kemudian Mahesa Pawagal pun datang sambil membawa 4 orang laki-laki bertubuh tegap. 4 orang itulah yang direncanakan untuk menjemput Ratanja dan juga sekaligus menyampaikan surat yang ditulis Nambi. Oh, inikah 4 orang yang kau maksudkan itu, Adi Pawagal? Benar, Kakang Nambi. Baik. Sebelum aku meminta pertolongan kalian, kalau boleh tahu, siapa nama kalian berempat? Nama hamba Caraka, Gusti Patih.
Kalau hamba Walakang. Hamba Simpar. Dan yang ini bernama Wijung. Dia tak dapat bicara karena bisu, Kakang. Oh, ya. Baiklah. Aku menginginkan kalian pergi ke Majapahit dalam waktu sehari semalam. Apakah kalian sanggup? Hamba kira kami sanggup, Gusti Pati. Syukurlah kalau kalian sanggup. Memang itu yang aku harapkan. Kalian tidak usah khawatir. Atas jerih payah kalian ini, akan kuberikan upah yang cukup besar. Yang penting, sekarang laksanakan dulu tugas itu. Lalu, kapan kami berempat harus berangkat, Gusti? Malam ini juga kalian harus berangkat. Dengan begitu lusa kalian sudah bisa kembali, sambil mengajak orang yang aku maksudkan. Kalau memang demikian, kami sudah siap berangkat. Ya. Dan ini surat. Surat ini harus kau serahkan dulu pada Gusti Prabu Jayanegara sebelum kau meminta Ratanca untuk ikut bersamamu. Jika ada prajurit yang macam-macam, katakan bahwa kau mendapat perintah dari Patih Nambi. Ya, baik Gusti Pati. Kalau begitu, kami berempat segera mohon diri, Gusti. Iya, silahkan. Empat orang itu pun segera melangkah meninggalkan ruangan. Sementara Nambi dan Maisa Pawagal melepas keempat orang suruhannya sampai di halaman depan istana. Sebentar kemudian, empat orang itu pun sudah meninggalkan benteng istana Lamajang. Nambi dan Maisa Pawagal kemudian kembali melangkah ke ruangan bilik depan. Sementara Nyai Patih Nambi menghidangkan makanan kecil dan wedang jahe. Aku tadi sampai lupa menyiapkan minuman. Untung Bibi Emban sudah menyiapkannya. Ayo, Adi Pawagal, diminum air wedang jahenya. Kakang Nambi silakan. Ya, lumayan untuk menghangatkan badan. Ayo, Adi Pawagal, silahkan makanannya. Iya, Kakang Nambi. Cukuplah. Mudah-mudahan saja empat orang temanku itu tidak menghadapi kesulitan di jalan. Ya, aku pun berharap demikian, Adi Pawagal. Kakang Nambi, lalu bagaimana keadaan Gusti Adipati sekarang? Tadi ketika kau belum datang, panasnya tinggi. Tapi entahlah sekarang. Mudah-mudahan saja sudah turun. Memangnya tabib kepercayaan Gusti Adipati tidak mempersiapkan ramuan untuk sekedar penurun panas? Tabib itu tidak bisa diandalkan. Bicaranya saja banyak, tapi kerjanya sama sekali tidak ada hasilnya. Tadi belum lama sebelum kau datang dia sudah kemari. Tapi kemudian kusuruh saja dia pergi. Kakang Nambi, sekarang aku harus kembali. Kakang dan Nyai perlu istirahat yang tenang malam ini. Bukankah sejak tadi Kakang belum istirahat? Sudah tidak apa-apa. Sepanjang perjalanan pun aku sudah cukup istirahat. Iya, kenapa harus terburu-buru? Malah masih panjang. Terima kasih, Nyai. Besok saja saya kembali lagi. Baiklah, Adi Pawagal. Kalau kau memang mau pulang juga. Aku ucapkan terima kasih atas pertolonganmu membawa 4 orang itu. Sama-sama, Kakang. Mari, Nyai. Iya, Adi Pawagal.
Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam terus mengalir. Kabut tipis perlahan sirna dihempas angin. Tanpa terasa cahaya kuning kemerah-merahan muncul dari langit timur. Pertanda sang matahari mulai membuka matanya. Sementara itu, setelah semalam berkuda dan menelusuri jalan yang gelap, 4 orang utusan Nambi yang tak lain adalah Caraka, Walakang, Simpar, dan Wijung telah sampai di desa yang tak jauh lagi dari kota Raja Majapahit. 4 orang itu pun terus berkuda, hingga pada saat matahari berada di atas kepala, keempat utusan Patih Nambi ini pun telah tiba di pintu gerbang alun-alun Istana Majapahit. Berhenti. Mau kemana kalian? Maaf, kami ingin menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Tidak bisa. Ini bukan saatnya untuk bertemu dengan Gusti Prabu. Sebaiknya kalian kembali saja. Kembali? Tugas kalian apa sebenarnya, prajurit? Kami di sini bertugas menjaga keamanan. Kalau memang kalian bertugas menjaga keamanan, kenapa tamu yang datang tidak kalian terima secara sopan? Bukankah kedatangan kami berempat bukan untuk membuat masalah? Aku mengerti. Tetapi apakah tidak jelas bahwa Gusti Prabu hari ini tidak ingin bertemu dengan siapapun? Prajurit, kalian jangan main-main. Kami berempat ini utusan Patih Nambi. Apakah kalian sudah tidak menghargai patih kalian lagi? Patih Nambi? Untuk apa menghargai patih yang tidak becus apa-apa? Utusan siapapun kalian, yang jelas kalian tidak boleh masuk ke halaman istana ini. Kurang ajar. Rupanya kalian prajurit-prajurit tidak punya aturan. Sabar, Walakang. Biar aku yang bicara. Prajurit, sekali lagi aku mohon kalian mengerti. Kami membawa amanat yang cukup penting, yang harus diketahui oleh Gusti Prabu Jayanegara. Sebagaimanapun pentingnya, jika Gusti Prabu tidak ingin bertemu kalian, apa yang kalian inginkan? Baik, kalau memang demikian, kami akan memaksa untuk tetap bertemu dengan Gusti Prabu. Kalau kalian memaksa untuk masuk ke halaman istana, itu artinya kedatangan kalian kemari hanya ingin membuat masalah. Apapun tanggapanmu, kami tetap akan memaksa. Ini bukan salah kami. Kalianlah yang bersalah, yang tidak mengizinkan kami masuk. Rupanya kalian memang orang-orang keras kepala. Tidak berbeda dengan patih kalian. Berani saja melangkah satu tapak. Maka kami pun tak akan main-main untuk menghajar kalian. Walakang hatinya benar-benar panas. Seketika itu juga ia melompat, menerjang 4 orang prajurit jaga. Melihat hal itu, Caraka pun segera turun dari punggung kuda untuk membantu Walakang. Sementara Simpar dan Wijung masih tetap berada di kudanya sambil mengawasi perkelahian itu. Ketika perkelahian itu tengah berlangsung, tiba-tiba dari arah lain muncul Rawedeng bersama Rayuyul. Keduanya kelihatan kaget melihat kerusuhan kecil terjadi di depan pintu gerbang alun-alun itu. Apa yang terjadi terhadap 4 orang prajurit jaga itu? Siapa 2 orang yang tengah dihadapi itu? Sebaiknya aku dekati. Siapa mereka sebenarnya? Rawedeng, ayo kita dekati. Apa sebenarnya yang tengah terjadi pada prajurit-prajurit itu? Hentikan! Ada apa ini? Ampun Tuanku Rayuyu. 4 orang ini memaksa kami. Mereka ingin menemui
Gusti Prabu Jayanegara, kami berdua sudah berusaha menjelaskan bahwa Gusti Prabu tidak mau menemui siapapun. Tapi mereka tetap memaksa kami. Iya, Gusti Rayuyu. Terpaksa kami melawannya. Siapa kalian sebenarnya, ha? Dan apa maksud kalian ingin bertemu dengan Gusti Prabu Jayanegara? Kami berempat adalah utusan dari Gusti Patinambi. Kedatangan kami kemari ingin menyampaikan sepucuk surat untuk Gusti Prabu Jayanegara. Jadi kalian adalah utusan dari Gusti Patinambi? Benar, Tuan. Kupikir kalian ini siapa. Kalau begitu, maafkanlah atas kelancangan para prajuritku tadi. Kalau begitu sebaiknya kita bertemu dengan Gusti Ramapati saja. Terima kasih Tuan Rayuyu. Tetapi kami berempat hanya dipesankan untuk menghadap Gusti Prabu saja. Aku mengerti. Nanti Gusti Ramapati yang akan menemani kalian untuk menghadap Gusti Prabu. Kalian tidak perlu khawatir. Apalagi ini utusan Gusti Patinambi. Baiklah, baik. Tetapi terus terang Tuan Rayuyu, kami tidak mempunyai banyak waktu untuk menjalankan tugas ini. Iya, ayolah. Akhirnya 4 orang utusan Patinambi itu pun menuruti kata-kata Rayuyu. Setelah beberapa saat melangkah melewati lorong, mereka pun sampai di kediaman Sang Ramapati. Setelah Caraka, Walakang, Simpar dan Bijung menghadap Sang Ramapati, mereka pun segera menceritakan maksud tujuannya menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Jadi kalian datang ke Majapahit untuk menyampaikan sepucuk surat untuk Gusti Prabu Jayanegara? Benar, Gusti. Kalau begitu tolong bawa kemari surat itu. Aku mau lihat. Tapi Gusti, ini amanat yang harus disampaikan untuk Gusti Prabu. Aku mengerti. Kalian tidak perlu khawatir. Aku hanya ingin sekedar tahu. Bukankah untuk menghadapi Gusti Prabu nanti aku yang mengantar? Walakang terpaksa memberikan surat itu pada Sang Ramapati. Sang Ramapati kemudian menerimanya dengan perasaan ingin tahu yang dalam. Perlahan dibacanya lipatan rontal itu. Sebentar kemudian Sang Ramapati pun selesai membacanya. Dan rontal itu pun kembali dilipatnya. Kurang ajar. Rupanya dia mencoba melangkahi aku. Ratanca adalah anak angkatku. Untuk apa dia meminta Ratanca datang ke Lamajang? Memohon pada Gusti Prabu. Ini sama saja menghina wibawaku. Nambi, kelakuanmu semakin membuatku tidak senang saja. Ini suratnya. Aku turut prihatin atas penyakit yang diderita Gusti Adipati. Iya, Gusti. Lalu kapan kami berempat akan dibawa menghadap Gusti Prabu Jayanegara? Oh, sabar. Sabar. Nanti pun aku akan mengantarkannya. Bukankah kalian pun masih letih setelah menempuh perjalanan jauh? Sebaiknya cicipi dulu masakan ini. Aku akan mempersiapkan minuman untuk kalian. Rayoyo, temani mereka bercakap-cakap. Baik, Gusti. Sang Ramapati kemudian melangkah ke sebuah sudut, di mana di tempat itu tersedia minuman dan beberapa buah cangkir. Setelah teko yang terbuat dari bahan yang indah digenggamnya, diam-diam Sang Ramapati membubuhi racun ke dalam minuman itu. Ayo, airnya diminum. Tentunya kalian merasa haus. Ayo silakan. Kalian tidak perlu sungkan-sungkan. Iya, terima kasih atas jamuan Gusti ini.
Gusti Ramapati terlalu repot-repot menjamu kami seperti ini. Aku tidak merasa repot. Hal-hal seperti ini memang sudah kewajiban sebagai tuan rumah. Ayo silahkan minum. Iya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. 4 orang utusan Patih Nambi pun segera meraih gagang cangkir tanpa perasaan curiga. Perlahan mereka meneguk air yang disediakan Ramapati itu. Sementara sang Ramapati dan Rayuyu menatap 4 orang utusan ini dengan perasaan tegang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.